adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sehat dan Kuat. Kalau Kakak Melinda tanya apa kabar, sekarang kita jawabnya Sehat dan kuat. Wah, Kak Sari hari ini semangat sekali. Iya dong, karena Kak Sari ditemani sama Kakak Melinda Boru Pangaribuan. Halo adik-adik. Pemusiknya ada Bang Erwin Siagian. Dan yang membawa cerita firman Tuhan pada minggu ini ada Amang Pendeta Ermosian. Nah, pasti adik-adik yang di rumah sudah bersuka cita, penuh dengan semangat. Saat ini kita akan saat teduh sejenak, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kak Sari, Ya Kakak Melinda. Kak Sari tahu nggak tema hari ini itu apa? Tema hari ini yaitu perilaku hidup dalam roh. Perilaku hidup dalam roh. Berarti hidup dalam roh adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kak Sari tahu nggak buah-buah Apa, Roh Kak? Kudus itu apa ya? Buah-buah Roh Kudus itu ada 9. 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Stop. Seperti lagu berikut ini yang akan kita nyanyikan. Buah Roh Kudus. Yuk semuanya adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Yang semangat ya. Semuanya bentuk love. Love kakak. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku menghidup pimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku menghidup pimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku menghidup pimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, sebelum kita mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta Ermosian, adik-adik jangan lupa, apa Kakak Melinda? Siapkan Alkitabnya, Kak. Yuk kita siapkan Siapkan Alkitabnya. Alkitabnya. Nih Kakak Sari udah siapin, Kakak Melinda sudah siap? dong, Kak. Selain itu disiapin juga hati dan pikirannya supaya kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat kembali lagu pujian dengan judul apa Kakak Melinda? Bila roh Allah ada di dalamku. Sambil kita bangkit berdiri, kita gerakan ya adik-adik. Gerakannya ikutin Kakak Melinda dan Kakak Sari. Harus penuh dengan semangat. Pertama begini ya. Ini ya, Kak. Ini depan belakang. Belakang. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari
Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu HKBP Pejuang. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami supaya kami beroleh berkat dari Engkau. Kami sampaikan doa ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Hai adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Abang harap semua sudah menyiapkan Alkitabnya. Coba dibuka firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ayo, masih banyak dari antara adik-adik yang masih mengingat Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kita baca sama-sama yuk. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik, tema khotbah kita hari ini soal apa tadi? Buah. Iya benar. Adik-adik suka buah enggak? Ada yang suka buah apa? Ayo. Ada yang suka buah pisang, buah pepaya, buah apel, duren, anggur. Semua buah yang enak bukan? Atau ada adik-adik yang suka buah yang gak enak? Buah masalah. Gak ada ya. Semuanya suka buah yang enak. Nah, dan buah itu dihasilkan dari yang mana? Ayo. Ada yang bilang dari pasar. Ya benar. Tapi kalau buah biasanya dipetik dari pohonnya. Kalau pohon apel pastinya akan menghasilkan buah apa? Ayo, buah duren. Nggak mungkin lah. Pasti buah apel. Kalau pohon duren menghasilkan buah pepaya mungkin nggak? Mungkin, tapi ya udah di luar akal itu ya kan? Normalnya yang paling biasanya pokoknya akan menghasilkan buah yang sesuai dengan pohonnya. Nah, kita juga sebagai pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dituntun dan dibimbing oleh Roh Tuhan harus menghasilkan buah roh. Nah, dari Nats hari ini ada 9 sifat buah roh yang dihasilkan oleh buah Roh Kudus. Ya, apa tadi? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Gimana adik-adik? Apakah adik-adik sudah merasakan buah itu dalam kehidupan adik-adik? Atau masih ada enggak adik-adik yang suka membenci temannya, suka menjahili temannya, yang mudah marah-marah, mudah bersungut-sungut? Ayo, jika masih ada adik-adik sekolah minggu, itu artinya pohonnya masih perlu disiram supaya menghasilkan buah yang rasanya kasih. Ayo, yang pertama, rasa buah itu harus kasih. Kalau buah yang biasa kita rasakan manis, kalau buah Roh Kudus rasanya harus kasih. Cinta, sayang pada Tuhan, rindu pada firman Tuhan, tidak suka mencari-cari keonaran, tidak iri, tidak benci, tidak dendam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Rasanya yang kedua apalagi?
dikatakan sukacita, hati yang gembira, tidak cemberut, tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah. Yang ketiga dikatakan damai sejahtera, hatinya tenang, batinnya tenang, tidak terkontaminasi dengan hati-hati yang jorok. Yang keempat dikatakan kesabaran, tidak mau membalas yang jahat. Jika ada yang menjahati, dibalas dengan kejahatan. Tidak, tapi tetap bersabar, mau menunggu saat yang tepat Tuhan berikan dalam hidup kita. Dikatakan lagi buah itu rasanya ada kemurahan, manis rasanya, kemurahan, mau berbagi dengan sesama. Terlebih jika ada orang-orang yang ada di sekitar kita sedang mengalami kesulitan. Paling sedikit jika orang tua kita sedang susah, jika orang tua kita lihat capek, adik-adik menunjukkan kemurahan dengan apa? Dengan mau berbagi tenaga, mau menolong. Itulah juga buah yang keenam, rasanya kebaikan, mau menolong sesama. Yang ketujuh rasanya dikatakan kesetiaan, teguh, tetap baik, tetap pendamai, tetap pengasih, tetap bertahan pada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang kedelapan dikatakan kelemah lembutan, tidak kasar, tidak suka mengatakan yang tidak baik atau ngomong jorok, atau tidak gampang untuk berbicara menyahut-nyahut tanpa tahu apa yang baik, menyahut orang tua misalnya, atau menyahut teman-teman kita, tapi tetap lemah lembut. Yang kesembilan dikatakan rasanya penguasaan diri, orang yang mampu menguasai dirinya, tepat waktu, disiplin, tidak mau terjebak atau tergoda dari godaan-godaan yang ada di sekitar kita, yang membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Misalnya kalau ada acara kesukaan adik-adik di hari Minggu, kita mampu mengendalikan diri. Kita lebih mengutamakan sekolah Minggu dulu dan melanjutkan dengan apa yang kita senangi dalam hidup kita. Nah, adik-adik, itu semua adalah sifat dari buah roh itu. Nah, kembali lagi, bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan buah yang rasanya kasih, damai, sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, serta pengendalian diri tadi. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam Yesus Kristus. Siapa yang tinggal di dalam Yesus Kristus, percaya kepada Yesus, tekun mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari, akan menghasilkan buah yang rasanya menyenangkan dan menggembirakan, serta jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Adik-adik mau menghasilkan buah Roh Kudus yang rasanya menyenangkan dan enak? Tinggallah di dalam firman Tuhan. Selamat beraktivitas dan selamat menghasilkan buah Roh Kudus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Tuhan, Engkau menginginkan kami menghasilkan buah yang rasanya kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan, mampukanlah kami untuk menghasilkan buah seperti itu, supaya hidup kami ini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan nama-Mu dipermuliakan. Oleh karena itu sirami kami setiap saat dengan firman-Mu, dengan kehendak-Mu. Tuntun dan bimbinglah hidup kami bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu dalam setiap aktivitas yang kami lakukan di rumah. Terlebih dalam keadaan seperti ini, Tuhan,
banyak gangguan dan tantangan yang ada di sekitar kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami belajar di rumah, bermain di rumah, beraktivitas di rumah, sampai saatnya kelak Tuhan membebaskan kami dan setiap orang bersuka cita. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak bawa teman baru loh. Tada! Kenalin, namanya Halo. Halo teman-teman, namaku Sarah. Wah, namanya Sarah. Yuk adik-adik di rumah bilang halo Sarah. Sarah, tadi dengar cerita firman Tuhan gak dari Amang Pendeta Hermansyah? Dengar dong Kak, Tentang apa? ceritanya tentang buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus. Ada berapa buah Roh Kudus? Ada 9. Yuk semuanya, Sarah dan adik-adik sekolah minggu di rumah sebutin ya buah-buah Roh Kudus. Yang pertama, Ada kasih, yang kedua, sukacita, yang ketiga, damai sejahtera, yang keempat, kesabaran, yang kelima, kemurahan, yang keenam, kebaikan, yang ketujuh, kesetiaan, yang kedelapan, kelemah lembutan, yang terakhir kesembilan. penguasaan diri. Wah, dari 9 buah roh itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama yaitu kasih. Kita ya Sarah dan adik-adik sekolah minggu, kita harus saling mengasihi sesama kita karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Oke? Semuanya setuju ya? Nah, sekarang Sarah pulang dulu ya. Kita ketemu minggu depannya lagi, oke? Yeay. Nah, sekarang kita panggil Kakak Melinda sama Bang Erwin. Kakak Melinda, Bang Erwin, sini. Adik-adik masih semangat di rumah? Masih dong. Harus semangat ya Kak, harus penuh dengan sukacita. Iya dong. Nah, saat ini kita akan mengajak adik-adik yang di rumah kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dengan judul lagu Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya Kak. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, sebentar lagi Kakak Sari akan baca warta sekolah minggu. Yuk semuanya duduk yang rapi, semuanya dengerin Kakak Sari ya. Nah, warta sekolah minggu pada minggu ini 18 Oktober 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu ke-19 setelah Trinitatis dan tema ceritanya perilaku hidup dalam roh yang diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang kedua, pengkhotbah ada Amang Pendeta Hermansyah. Yang ketiga, anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang berulang tahun dari tanggal 12 sampai 18 Oktober. Berikut namanya. Ya semoga panjang umur, sehat selalu dan Tuhan berkati. Di antaranya siapa Kak Melinda? Dania Sitepu. Yang kedua, Andrew Sijabat. Yang ketiga Kak Sari. James Sitohang.
Yang keempat, Gabriela Borusi Haloho. yang kelima Janesa Borusyanipar, Yang keenam Gracia Borusi Manjuntak. yang ketujuh Manuel Napitupulu, Kedelapan Jevera Simanungkalit. 9 Alfonso Marbun, Ke-10 Georgia Sinaga. dan yang terakhir Ramya Boru Panjaitan. Nah, demikianlah Warta Sekolah Minggu pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita lanjut ya. Review aktivitas minggu kemarin, Kakak Melinda. Dari kelas kecil menggambar dan mewarnai gereja. Dari kelas besar, membuat kreativitas apa Kak? Kreativitas apa Kak? kreatif miniatur gereja ya. Miniatur gereja, Wah. benar sekali. Yuk sekarang kita lihat, check it out. Wah, bagus-bagus ya karyanya semua ya Kak. Bagus-bagus Dari banget. gambarnya, Mewarnai. miniaturnya ya Kak, semuanya ya Anak Kak. sekolah minggu HKBP Juang top. Semakin kreatif pastinya. Untuk minggu ini aktivitasnya apa Kak Melinda? Untuk minggu ini kreativitasnya menggambar dan mewarnai pohon buaro. Itu buat kelas kecil Kak, dari Batita sampai Kelas 1. 1. Kelas besar? Kelas besar membuat prakarya berupa pajangan yang berisikan buah buaro. Oh, nanti jadi difoto ya Kak, terus di-share ke kelas grupnya masing-masing. Dilihat dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya adik-adik. Untuk contohnya tadi sudah ada ya. Boleh dilihat ya di layar kaca kalian. Kalau mau posting di sosial media, di Facebook dan Instagram, jangan lupa mention atau tag Facebook dan Instagram Sekolah Minggu. Alamatnya ada di bawah ini. Oke, ditunggu. Jangan lupa ya. Ya, selanjutnya Kakak Melinda. Wah, nggak terasa ya Kak, kita sudah mengakhiri ibadah pada hari ini. Kak Sari masih bersemangat gak? Masih, karena minggu depan kita ketemu lagi. Ya harus dong, kita harus penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita. Sekarang kita angkat pujian ya Kak. Kita angkat pujian dengan judul lagu Hatiku Senang. Sekalian mengumpulkan persembahan, boleh dikirim ke rekening Gereja HKBP Pejuang, atau bisa tolong mama sama papanya scan barcode yang ada di layar kaca kalian. Ayo Bang Arwi. Duduk senang, duduknya gimana? Iya Kak. Berjalan gimana Kak? Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sebab Yesus tolong Saya, hatiku selalu senang.
ibadah kita akan berakhir, kita mengakhirinya dengan bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik sekolah minggu, kami pendeta dan guru-guru sekolah minggu HKBP Pejuang mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.